Astagfirullah, Dek. Kajian dibiarin tidur di lantai dingin begini tanpa alas. Tadi dia ketiduran sendiri pas aku lagi balas komentar penonton, Mas. Lagian cuma sebentar kok, nggak bakal sakit juga. Oh, kamu... Wah, akhirnya sampai rumah juga. Panas banget hari ini. Mas, pasti capek banget ya. Sini jaketnya biar aku yang simpan. Kasih ya, Dek. Kamu dari tadi pagi udah beres-beres rumah. Iya, Mas, rumah udah rapi. Jihan juga lagi tidur. Lanjut banget kamu, Dep. Anta pulang kerja langsung disambut senyuman, hilang deh itu capeknya. Betul Bu Ati, pasangan muda di RT kita ini memang paling kompak dan bisa jadi contoh ini. Haha, Pak RT sama Bu Ati bisa aja, kami cuma saling bantu aja kok, Pak. Iya, Bu Ati. Kan udah kewajiban aku buat nyambut suami. Tapi tetap aja, jarang ada anak muda yang telaten kayak kamu, Dep. Besok jangan lupa bawa Jihan ke posyandu ya. Pasti, Bu Ati. Besok memang jadwal penimbangan Jihan sama bidan Siska. Ya udah Anto, kamu istirahat dulu sana. Jangan lupa minum air yang banyak biar nggak dehidrasi. Siap Pak RT, nanti sore aku lanjut narik wajah lagi. Jangan dipaksa kalau masih capek ya, Mas. Kesehatan kamu yang paling penting buat aku sama Jihan. Iya deh, demi kamu sama anak kita, aku pasti selalu jaga diri kok. Ya udah, aku lanjut nyapu dulu ya. Besok pagi kita barengan ke posyandunya, Dep. Siap, Bu Ati. Besok pagi jam 8 ya, Bu. Sini Devi, kita timbang dulu si kecil Jihan. Kelihatannya makin gemoy aja nih. Iya, Bu Bidan. Jihan makin aktif, jadi susah diem kalau di rumah. Biar nggak rewel pas ditimbang, sini dulu aku bantu pegang mainannya, Dev. Pinter banget, anak manis. Wah, beratnya naik. Bagus banget perkembangannya. Alhamdulillah, berarti vitamin yang kemarin dikasih cocok ya, Bu Bidan. Cocok Dev, kelihatan banget kamu telaten ngurus Jihan. Kulitnya bersih, badannya berisi. Apa aku bilang, Dep, kamu itu ibu yang hebat. Padahal Anto sibuk kerja, tapi kamu tetap bisa urus anak sendiri. Makasih ya, Bu Ati. Ini juga berkat arahan dari Bu Ati sama Bu Bidan. Kebanggaan banget punya ibu muda yang bertanggung jawab kayak kamu Dev. Dipertahanin terus ya, fokus utama tetap tumbuh kembang anak. Pasti, Bu Bidan. Ya udah, tugas posyandu udah beres. Kita pulang aja yuk, Dep. Nanti siang katanya si Rani mau main ke rumahmu kan? Oh iya, hampir lupa. Rani kemarin cerita mau mampir sore-sore sambil bawa jajanan katanya. Pas banget yuk pulang, biar kamu sempat beres-beres dapur sebelum Rani datang. Yuk, Bu Ati. Aku juga mau sekalian masak sup buat makan malam Mas Anto nanti. Dep, kamu harus lihat video tarian TikTok aku kemarin, tembus 100.000 penonton tahu. Seriusan, Ran? Beneran sebanyak itu yang nonton kamu joget? Iya beneran, notifikasinya masuk terus dari tadi pagi. Banyak banget yang puji, terus pengikut aku langsung melonjak drastis. Ih, gila sih, isinya pujian semua. Rasanya gimana sih, Ran? Dibicarain dan disukain banyak orang kayak gini. Rasanya seneng banget, Dep. Berasa jadi artis tau nggak? Makanya kamu jangan mau kalah, mumpung wajah kamu itu ayu. Mending bikin TikTok sekarang. Aku kan ibu rumah tangga, Ran. Mana sempet mainan begituan. Tiap hari sibuk ngurus Jihan sama Mas Anto. Cuma sebentar kok. Ini ada tren lagu viral yang gampang. Sini aku ajarin gerakannya. Cuman tinggal goyang dikit doang. Tapi nanti supnya keburu dingin, Ran. Jihan juga bentar lagi bangun.
Tenang, cuma 10 detik kok. Yuk, ikutin gerakan aku. 1, 2, 3, mulai. Parpale, parpale. Ternyata seru juga ya. Bayangan aku kelihatan pas banget di kamera. Nah kan, apalagi kalau nanti video kamu itu FYP. Pasti tiap hari kamu ketagihan pengen bikin konten terus. Wah, iya ya. Bener kata kamu, Ran. Besok-besok aku harus coba rekam di halaman depan deh, biar pencahayaannya lebih bagus. Gitu dong, besok kamu coba bikin konten sendiri di luar rumah. Pasti banyak tetangga tuh yang merhatiin. Angle dari sini kayaknya pas nih. Pencahayaannya juga dapet. Lagunya juga lagi hits banget nih. Maya, tolong timbangin terongnya sekilo ya. Mau tak masak balado buat siang nih. Siap Bu Wati. Itu Mbak Devi lagi ngapain sih di teras? Dari tadi bolak-balik di depan kamera terus. Hah, tahu toh belakangan ini makin sering begitu. Katanya sih mainan aplikasi video di TikTok. Walah, pantesan aja. Bu Wati, lihat tuh si kecil Jian ngerangkak sendirian lagi keselokan. Astaga, Jihan, jangan sampai ke sana, Nak. Jihan, selokannya dalam. Mama tuh. Ya Allah, untung ibu cepet pegang, Nak. Hampir aja kamu kecebur selokan, sayang. Ada apa ini? Kok rame-rame depan gerobak Maya? Nep, kamu tuh piye toh? Anakmu hampir masuk ke selokan ini. Kok malah keasikan rekam video terus sih? Aduh, Bu Wati jangan berlebihan deh. Aku kan cuma cari hiburan sebentar di teras. Jihan juga tadi baik-baik aja kok pas aku tinggal sebentar. Mbak Devi, anak seumuran Jian itu butuh pengawasan ekstra. Tadi beneran bahaya banget loh. Iya. Makasih ya Bu Wati udah ditolongin. Tapi aku tahu kok cara jaga anak aku sendiri. Gak usah bikin repot soal aku ibu yang jahat ya. Buat kebaikan kamu dan Jihan, Dep, jangan sampai penyesalan datang belakangan gara-gara HP. Udah aku mau masuk rumah aja. Kopi hitamnya mantep banget, Bu. Pas buat nahan ngantuk sama lemas malam ini. Kamu itu kelihatan lesu banget beberapa minggu belakangan ini, Tok. Bekerja di pabrik dari pagi, terus lanjut narik ojol sampai larut malam. Apa tubuh kamu nggak remuk? Iya, Tok. Pak RT perhatiin muka kamu tambah tirus. Mata juga hitam begitu. Ada masalah apa sebenarnya di rumah? Jujur aku capek, Pak RT. Bu Resa, capek fisik masih bisa ditahan, tapi capek pikiran yang susah. Masalah sama Devi lagi, Tok. Padahal dulu kalian berdua kelihatan adem dan harmonis loh. Oh, Devi berubah total sejak kecanduan main TikTok, Bu. Rumah nggak pernah diurus lagi, lantai berdebu, piring kotor numpuk, bahkan mau makan malam aja aku sering harus beli di luar sendirian. Astagfirullah, tadi siang Bu Wati juga cerita kalau si kecil Jihan hampir aja jatuh ke selokan gara-gara Devi kasihkan rekam video itu. Apa? Jihan hampir jatuh ke selokan, Pak RT? Ya Allah, Devi keterlaluan. Kok dia nggak cerita sama sekali ke aku? Tenang, Tok. Untung tadi ada Bu Wati yang sigap. Tapi kalau dibiarin terus kasihan anak kamu dan keselamatan rumah tangga kamu. Aku udah coba tegur baik-baik, Bu, tapi Devi selalu ngamuk, bilangnya aku nggak dukung dia. Setiap kali aku pulang capek, dia malah asik sendiri sama HP-nya. Kamu yang sabar ya, Tok. Coba nanti pas pulang kamu ajak bicara lagi dari hati ke hati, jangan pakai emosi, kasihan Jian. Iya, Pak RT, ini aku mau pulang mumpung belum larut. Aku mau coba bicara tegas sama Devi di rumah. Hati-hati di jalan, Tok. Semoga masalah kalian cepat selesai dan Devi juga bisa sadar ya. Amin, makasih ya Bu Resa, Pak RT, aku pamit pulang dulu. Astagfirullah, Dek.
Kok Jihan dibiarin tidur di lantai dingin begini tanpa alas? Tadi dia ketiduran sendiri pas aku lagi balas komentar penonton, Mas. Lagian cuma sebentar kok, nggak bakal sakit juga. Oh, kamu dari tadi siang cuma main HP terus ya? Ini rumah berantakan banget, piring kotor numpuk. Aku baru pulang kerja, perih banget perut, belum makan dari siang. Ada makanan nggak? Ya ampun Mas, aku ini capek. Seharian mikirin konsep konten biar pengikut aku itu naik. Kalau lapar ya beli makan sendiri di luar. Kan Mas baru pulang narik ojol, pasti ada uang receh itu. Kamu ngomong gampang banget deh. Uang narik ojol itu buat beli beras sama susu Jihan. Aku banting tulang siang malam, cuma pengen pas pulang ada makanan hangat dan sambutan dari istri, bukan disuruh beli makan sendiri. Mas kok manyain aku sih? Aku main TikTok juga buat cari hiburan, Mas. Mas gak pernah ngerti gimana jenuhnya aku di rumah terus ngurus anak. Hiburan kata kamu? Sampai Jihan hampir jatuh ke selokan dan sekarang tidur di lantai dingin itu masih kamu sebut hiburan? Kamu udah lupa sama kewajiban kamu sebagai ibu dan istri, Devi? Udah deh, Mas nggak usah mulai ceramah lagi. Buati aja yang berlebihan heboh cerita ke Mas. Mending Mas diam aja deh daripada bikin aku makin pusing. Ya Allah, kenapa kamu jadi gini, Dek? Rumah kita sekarang seperti kuburan, gak ada hangatnya sama sekali. Ya udah, kalau kamu tetap gak mau peduli, aku yang bakal cari makan sendiri. Sekalian beliin sayur buat kita biar makan bergizi. Lucu banget ini live-nya. Penontonnya aja sampai ribuan orang ini. Ya Allah, Dep, hati-hati jalannya dong. Mata kamu nempel terus di layar HP dari tadi. Buati, kaget aku. Iya, ini lagi merhatiin tren konten baru. Mbak Devi, mau belanja apa lagi hari ini? Dari tadi pagi bolak-balik depan lapak saya, tadi dipanggil diem aja. Oh, ini aja deh Maya. Bayam satu ikat, berapa harganya? 2.000 aja, Mbak. Ini uang pasnya ya, Maya. Mbak Devi, ini uang 50.000 bukan 2.000. Pikirannya kemana sih sampai salah ngasih uang? Dep, dengarkan nasihat ibu sebentar. Tadi malam ibu lihat Anto pulang narik ojol, wajahnya pucat banget, badannya tirus dan lemas. Kasihan suami kamu kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Mas Anto cuma capek biasa, Bu. Nanti juga kalau tidur sembuh sendiri, nggak usah lebay deh. Ibu bukan ikut campur urusan rumah tanggamu, Dep. Tapi fokusmu sekarang berubah gara-gara HPmu itu. Anak sama suamimu terabaikan. Sebelum penyesalan datang dan hal buruk terjadi, mending kamu berubah nih dari sekarang. Cukup ya, Buati. Aku tahu cara urus rumah tangga aku sendiri. Buati nggak usah ngatur hidup aku, dah. Mbak Devi, Bu Ati itu ngomong baik-baik karena peduli sama keluarga kamu. Basi, tau nggak? Semua orang di lingkungan ini selalu nyalahin aku. Nanti malam lihat aja. Aku bakal buktiin kalau live aku bisa menghasilkan uang banyak. Ya Allah, kepala pusing banget, badan demam tinggi, tapi harus tetap narik ojol sampai larut gini. Mama, Ma. Loh, itu suara Jihan, kok malam-malam begini ada di kamar mandi? Mama, sakit Mama. Jihan, astagfirullah nak. Ya Allah nak Jihan, kenapa bisa ada di kamar mandi sendirian malam-malam begini? Sakit. Ya Allah, dahi kamu berdarah nak. Dari mana air tumpah ini sampai lantai licin begini? Tadi gayung pecah ini siapa yang taruh sembarangan? Papa. Ya ampun nak, maafin papa ya. Papa telat pulang. Dari mana mamamu jam segini? Kenapa anak sekecil ini dibiarin merangkak sendirian ke kamar mandi licin? Teganya kamu Devi, anak nangis begini kamu malah kasihkan di kamar. Papa. Enggak nak, enggak. Papa enggak marah sama Jihan. Halo semuanya, makasih gift mawarnya ya. Jangan lupa tuh tap-tap layarnya.
Buka mata kamu Devi, lihat nih anak kamu. Mas Anto, kamu gila ya? HP aku hancur. Itu mata pencaharian aku, kenapa dihancurin? HP bajingan itu yang bikin kamu gila. Lihat nih, Daijian berdarah gara-gara kepleset di kamar mandi. Dia nangis di kegelapan sementara kamu asik joget di sini. Jihan, kok bisa di kamar mandi? Aku tadi nggak denger apa-apa, Mas. Ya Allah, Dap, kamu benar-benar udah hilang akal ya. Suara tangisan anakmu menggema sampai luar rumah, sampai ibu terbangun dan lari ke sini. Lihat kondisi suamimu, dia demam tinggi dan mau pingsan demi mencari nafkah. Aku kerja banting tulang siang dan malam dari pabrik sampai narik ojol cuma buat kamu sama Jion. Tapi apa balasannya? Rumah hancur, anak celaka, dan kamu cuma peduli sama pujian dari pengikutmu di dunia maya. Mas, aku nggak bermaksud, Mas. Aku cuma pengen dapat perhatian. Perhatian apa, Dep? Perhatian dari orang-orang asing. Sampai tega kamu mengorbankan darah daging kamu sendiri. Kalau tadi kepala Jian pecah atau amarah Anto bikin dia pingsan di sini, apa kamu baru sadar, ha? Cukup Devi, aku udah gak sanggup kalau kamu terus kayak gini. Sekarang kita bawa Jian ke klinik sebelum lukanya makin parah. Cepat, ikut ke klinik, Dep. Tatap muka anak dan suamimu yang udah hancur gara-gara ulahmu sendiri itu. Dokter, gimana keadaan anak saya Jihan? Dahinya nggak apa-apa kan, Dok? Benturan di dahi Jihan lumayan keras bu, tapi untungnya nggak ada retak tulang. Udah kami bersihkan dan beri perban, tapi bu, kondisi suami ibu justru sangat mengkhawatirkan. Mas Anto, kenapa, Dok? Suami saya sakit apa? Pak Anto mengalami kelelahan ekstrim dan demam sangat tinggi. Tubuhnya benar-benar kehilangan tenaga. Makanya langsung kami pasang selang infus. Kalau terlambat sebentar aja dibawa ke sini, beliau nggak bisa sadarkan diri. Kamu dengar sendiri kan, Dep? Anto itu manusia, bukan mesin. Dia kerja banting tulang demi kamu dan Jihan. Tapi fisiknya kamu biarkan hancur begitu saja. Ya Allah, Mas Anto, maafin aku. Aku benar-benar istri nggak berguna. Menyesal sekarang itu nggak ada gunanya kalau kamu nggak mau berubah, Dep. Buka mata dan hati kamu. Pujian, penonton, dan tombol like di HP kamu itu cuma di dunia maya, Dep. Mereka nggak bakalan ada pas anak dan suamimu terluka atau berbaring di rumah sakit kayak gini. Aku buta, Bu Hati. Aku terbuai sampai tega mengabaikan keluarga aku sendiri. Aku hampir kehilangan dua orang yang paling aku cintai. Penyesalan selalu datang belakangan bu. Sekarang fokus perbaiki semuanya. Obatnya bisa ditebus di apotek depan. Dan Pak Anto butuh istirahat total. Bu Hati, tolong bantu aku. Aku mau minta maaf sama Mas Anto sekarang. Aku mau berubah demi keluarga kecil aku. Bagus kalau kamu sadar, Dep. Yuk kita masuk ke kamar perawat Anto sekarang. Mas, sarapannya udah siap. Jangan lupa minum obat dari kotak obat ini ya, biar pemulihan kamu makin cepet. Makasih ya dek, rumah kita udah bersih dan wangi lagi kayak dulu. Kamu kelihatan capek banget beres-beres dari tadi pagi. Aku nggak capek sama sekali kok, Mas. Malah hati aku yang rasanya hancur dan berdosa kalau ingat kelakuan aku kemarin. Udah deh, jangan ditangisi terus. Yang penting kamu sama Jian selamat dan sehat. Enggak, Mas. Aku benar-benar mau minta maaf dari lubuk hati aku yang paling dalam. Gara-gara aku tergila-gila sama dunia maya, kamu sampai ambruk masuk klinik dan Jihan terluka. Aku janji, Mas, aku udah hapus semua akun media sosial aku. Dan aku nggak akan mainan HP lagi pas ngurus rumah. Aku udah maafin kamu dari awal kita pulang dari klinik deh. Aku cuma kangen sama istriku yang dulu, yang selalu ada buat aku dan anak kita. Aku udah kembali, Mas. Aku janji bakal jadi ibu dan istri yang bertanggung jawab buat kalian berdua. Mama, Papa. Lihat deh senyuman Jian dan kehangatan rumah kita jauh lebih nyata dan berharga dari apapun. Iya, Mas, aku baru sadar kebahagiaan sejati aku itu ada di sini, di pelukan kamu sama Jihan. Ya udah, sekarang suapin aku makan ya dek. Setelah ini kita ajak Jian jalan-jalan sore di teras rumah bareng tetangga.
Dengan senang hati, Mas. Mas, ini teh manis sama gorengannya diminum dulu, mumpung masih hangat. Kamu pasti capek banget baru pulang kerja. Makasih ya deh, rasa capek mas langsung hilang tiap kali pulang disambut senyuman kamu dan tawa si Jihan. Papa lihat, Jihan bisa kencang. Wah, anak papa pinter banget, hati-hati ya nak, jangan kenceng-kenceng. Adem banget rasanya tiap kali lewat depan rumah kalian sore-sore begini. Rumahnya makin asri, kalian bertiga juga makin humoris. Betul kata Bu Ati, kehangatan keluarga yang nyata kayak gini nih, yang bikin rezeki lancar dan hidup makin berkah toh. Bu Ati, Pak RT, ayo mampir. Ini ada gorengan anget baru mateng. Sini-sini Bu, Pak RT. Makasih banyak Dep, ibu senang lihat kamu yang sekarang benar-benar udah kembali jadi ibu dan istri yang luar biasa hebatnya. Ini semua berkat teguran tulus dari Bu Ati dan kebaikan hati Mas Anto yang mau maafin aku. Aku baru sadar pujian atau ribuan like di dunia maya itu nggak ada artinya dibanding kebahagiaan nyata keluarga kita di sini. Yang penting kita udah saling melengkapi lagi deh, masa lalu yang kelam kita jadiin pelajaran berharga. Mantap Anto, yaudah lanjut menikmati sorenya, kami jalan dulu ya. Iya Bu Ati, Pak RT, hati-hati ya di jalan.